Kali ini gue mau share pengalaman gue tentang gimana sih interview sosial media spesialis. Tonton video ini sampai habis ya. Halo, nama gue Rizam Pradipta. Thank you udah klik video ini. Buat yang belum tahu siapa gue, perkenalkan, gue adalah Rizam Pradipta. Gue adalah content creator yang kontennya berisi hal-hal yang gue suka, dan semoga aja lo juga suka. Lebih baik lagi kalau bisa bermanfaat. Pertama-tama gue mau disclaimer dulu, kalau apa yang gue jelaskan di video ini adalah murni apa yang gue alami. Jadi mungkin aja bisa berbeda dengan apa yang kalian alami ya. Tapi ya paling tidak kalian ada gambaran lah, kalian ada bayangan. Interview yang mau gue bahas kali ini adalah interview spesifik di interview user. Jadi itu kayak interview yang dilakukan oleh biasanya sama calon atasan kalian, atau kepala divisi, atau juga orang-orang yang terlibat langsung sama posisi yang kalian lamar. Pada kasus ini yaitu sosial media. Karena udah banyak banget posisi sosial media manager, sosial media spesialis, sosial media segala macamnya lah, gue pernah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu apa bedanya, bisa klik di video gue sebelumnya, mungkin gue akan taruh di cards juga. Langsung kita masuk ke pembahasannya ya. Walaupun udah ada di CV, biasanya kalian disuruh untuk memperkenalkan diri. Jelasin secara singkat aja, tapi padat. Nggak perlu kalian jelasin panjang lebar, misal dari SD atau SMP. Lo ceritain aja pengalaman kerja, apa yang udah pernah lo capai selama menjadi sosial media, ataupun posisi-posisi yang relate dengan hal itu. Atau misalnya nih, kalau jurusan kuliah lo emang ada hubungannya dengan posisi sosial media, bolehlah diceritain dikit. Tips dari gua, buat yang sudah berpengalaman, pasti kalian udah banyak banget nih nge-handle brand-brand ya kan. Mulai dari brand gede, brand kecil, brand baru, atau brand udah lama. Udah banyak banget gitu portfolionya. Nah, usahakan, kalau menurut gue pribadi ya, mulai dari brand yang besar dulu, ataupun sesuatu yang mempunyai impact atau value yang besar juga. Sebagai contoh, gue pernah nge-handle sebuah bukan campaign sih, kayak launching produk Nissan, mobil Nissan. Itu kayak integrasi online dan offline. Launchingnya offline, tapi ya woro-woronya ataupun promosinya secara online gitu. Acaranya saat itu bisa dibilang sukses. Nah, karena idenya cukup anti mainstream, pengunjungnya cukup banyak, terus salesnya juga oke, jadi gue mulai dari situ tuh. Jadi pilih brand gede dan value-nya gede juga, impact-nya gede juga. Kalau kalian nggak bisa dua-duanya, palingnya salah satu. Kenapa harus seperti itu? Karena si interviewer itu pasti ngelihat juga kapabilitas kalian dalam menghandle brand-brand besar. Karena semakin besar brand yang dihandle, pasti kan tanggung jawabnya besar juga. Itu akan meningkatkan kredibilitas kalian juga. Nah, terus kalau buat yang belum punya pengalaman, gimana nih bang? Untuk yang belum punya pengalaman, gue udah pernah bikin videonya, bisa tonton video gue, dan gue juga bakal share sedikit di video ini. Bisa kalian bikin beberapa contoh kasus, kalian tunjukin kreativitas kalian di situ. Misal lo bikin contoh kasus, ada brand namanya wafer Tongga gitu, dengan target market ini, terus target audiensnya ini, terus objektifnya ini, goals yang mau dicapai ini, lalu ide besarnya gitu kan. Setelah ide besarnya, eksekusinya kecil-kecilnya kayak gini nih gitu, sampai akhirnya mencapai goals gitu kan. Kalian bikin plan lah. Kalau masih belum ngerti juga, kalian bisa tonton video gue yang sharing session. Itu gue kupas cukup dalam lah di situ. Kalau masih bingung juga, gue bisa share ke kalian PowerPoint. Itu paling nggak bisa jadi guide kalian lah buat bikin contoh kasus. Kalian tinggal komen di bawah ataupun DM gue di Instagram, kasih email kalian, gue bakal kirim secara gratis.
selanjutnya ini adalah poin penting yang harus kalian perhatikan juga ya. Misal kalian ngelamar di perusahaan A, atau di brand A, atau di agensi yang menghandle banyak brand gitu kan pastinya. Kalian kalau misalnya kalian nge-apply di agensi, kalian paling tidak harus tahu nih, agensi ini megang brand apa aja nih. Katakanlah sebelum interview mungkin kalian bisa tanya ke HRD-nya ataupun ke orang yang menghubungi kalian, boleh tahu nggak sih ini agensi nge-handle brand apa aja gitu kan. Dari situ kalian bisa ngelakuin riset. Misalnya, balik lagi, perusahaan itu menghandle ataupun perusahaan itu adalah brand wafer atau enggak, misalnya. Kalian bisa lakuin riset tentang sosial medianya, cari poin plus dan minus. Kenapa sih harus plus dan minus? Jadi gini, kenapa kalian harus cari plusnya? Itu adalah untuk mengambil hati sang interviewer. Karena bisa aja nih, orang yang interviewin kalian, orang yang berhadapan langsung dengan kalian adalah orang yang handle brand itu. Jadi kalian kasih poin plusnya. Oh, brand ini bagus di sisi ini. Saya suka dengan cara brand ini melakukan ini. Itu plusnya. Nah, minusnya itu juga harus kalian kasih tahu, tapi dengan cara yang sangat amat sopan. Kenapa minus harus kasih tahu? Karena itu untuk menunjukin value kalian, untuk menunjukkan kredibilitas kalian, untuk menunjukkan kalau kalian peka loh. Oh, kurangnya di sini, kurangnya di sini nih. Jadi tuh kayak nunjukin kalau kalian cocok untuk di posisi ini, karena kalian bisa menambal minus-minus itu, gitu. Buat kalian yang ingin ataupun sudah berkecimpung di dunia sosial media spesialis, sosial media manager, ataupun sosial media lain-lainnya, tulis dong di kolom komen kira-kira apa sih yang mau kalian tahu dari job desk kalian ini. Terus juga gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang baru ingin menjadi sosial media spesialis dan ingin tahu gimana caranya menjadi sosial media spesialis tanpa pengalaman, kalian bisa nonton video gue yang sharing session ataupun kalian bisa dapetin PPT dari gue. Kalian tinggal komen aja di bawah ataupun DM gue di Instagram. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Buat kalian yang mau request video tentang apapun seputar sosial media, advertising, dan hal-hal sekitarnya, bisa komen di bawah. Buat kalian yang setuju atau tidak setuju dengan apa yang gue paparkan di video ini, bisa diskusi sehat juga di bawah. Like kalau kalian suka video ini, berikan komentar kalian kalau kalian nggak suka video ini, biar gue bisa improve juga ke depannya. Sekian dari gue, sampai bertemu di video selanjutnya.